waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, itu dia salah bicara, salah membaca ayat. Nah, ini kita dengarkan dari Hafidhah usia, katanya Hafidhah ya, usia 10 tahun, 11 tahun atau 12 tahun. Jadi memang Quran sendiri menyatakan perangilah dan bunuhlah, ya. Dan yang diperangi dan dibunuh itu adalah Orang kafir. orang kafir. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Ya. Jadi kalau tidak memerangi, tidak usah diperangi. Begitu. Iya. Jika mereka memerangi, maka perangilah mereka. Balas gitu. Mempertahankan diri. Jangan motong-motong ayat Al-Quran seenaknya begitu. Apalagi di bagian akhir ayat itu kan jelas. Kemudian perlengkapannya. Pasukan Muslim 70 unta, 2 kuda. Pasukan Quraisy 600 baju besi, 300 kuda, 700 unta. Coba, siapa yang menyerang, siapa yang diserang? Kita lihat yang berikutnya, Perang Uhud. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari yang cerah, yang indah, dan ramai berita tentang Abang Ade Armando bersama Mbak Kumaila, yang garis besarnya intinya adalah menyudutkan Islam dengan framing bahwa Islam adalah agama, bukan agama yang damai, tapi agama yang perang. Digiring begitu. Jadi Mbak Kumaila mengarah kemana, Abang Ade Armando ini menggiring terus. Seakan-akan bahasanya itu adalah, Ustaz, Islam adalah agama yang perang, Rasulullah Muhammad itu adalah bukan Nabi. Intinya begitu. Iya. Menggiringnya ke arah sana. Dan Yesus pembawa damai. Betul. Terus kemudian muncul lagi di IG saya, ada orang kirim pesan, Ustaz, DM, menanyakan sebenarnya agama Pak Ade Armando ini apa? Saya jawab, saya tidak tahu. Hanya dia dan Allah yang tahu. Ya, karena setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan bahwa dirinya beragama apa, ya. Setiap orang punya hak, tapi dalam hatinya tidak ada yang tahu. Iya. Hanya dia dan Allah yang tahu. Bersama Ustadz Masyhud kita akan bersama menjawab secara tuntas tuduhan-tuduhan itu yang menyudutkan Islam, bahwa Islam adalah agama perang, agama barbar, bukan agama yang damai. Baik, kita mulai dari awal. Di awal, garis besarnya adalah membawa misi ayat potongan. Jadi Mbak Kumaila ini disampaikan bahwa beliau adalah hafidh Al-Quran usia Hafidhah Al-Quran usia 10 tahun, 11 tahun atau 12 tahun. Sudah hafidhah. Sudah hafidhah. Perihal benar atau tidak, wallahu alam. Cuman beliau membawa ayat potongan yang ayatnya tersebut beliau juga bacanya salah. Yang pertama, bacanya juga salah. Yang kedua, potongan. Tidak dibaca ayat selanjutnya. Jadi framing itu untuk menyudutkan Islam. Contoh, ada kalimat begini, Ustaz. Orang itu kejam, telah membunuh. Itu dipotong. Padahal selanjutnya membunuh kejahatan. Jadi dia kejam terhadap kejahatan. Kita saksikan ayat pertama. Misalnya ada apa ya? Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi kayak bunuhlah. Kebetulan kata bunuh dan kata perangilah, bunuhlah dan perangilah itu katanya sama ya.
Akar katanya sama. Jadi kayak perangilah orang-orang orang kafir gitu dimanapun kalian temukan, terus usir dari tempat di mana mereka mengusir kamu gitu. Terus ada juga salah apa ya? Tadi apa? Perangilah. Perangilah dan bunuhlah itu secara etimologi sama. Masalahnya kata bunuh dan kata perang itu secara etimologi sama, pakai kata yang sama kata. Kita dengarkan sekali lagi yang diucapkan ayatnya. Misalnya ada apa ya? Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, itu dia salah bicara. Salah membaca ayat. Wa akhrijuhum min akhrajukum katanya. Baik, kita bacakan ayat yang sebenarnya bagaimana. Itu beliau mengutip dari surat Al-Baqarah ayatnya 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu tadi beliau bilangnya begini. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min akhrajukum. Itu. Nah, ini kita dengarkan dari hafidhah usia, katanya hafidhah. Ya, usia 10 tahun, 11 tahun atau 12 tahun. Ya. Ini ayat ini yang senantiasa dikutip. Ya, berulang kali. Digunakan oleh terutama Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim, terus dulu Yusuf Roni. Selalu pakai ayat itu ya, akhirnya dia ditangkap itu. Yusuf Roni dulu. Karena ceramah kebohongannya di gereja Maranatha dulu. Itu Yusuf Roni tangkap. Nah, terus Edi Sabto, Pendeta Edi Sabto yang ngajari Saifuddin Ibrahim itu kan Edi Sabto itu. Iya. Nah, terus Saifuddin Ibrahim itu. Dan itu semua juga berasal dari Nehemia Christian Center juga. Pimpinannya Pendeta Dr. Suradi itu. Iya. Artinya saya bacakan. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Ya. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dampaknya begini, Ustaz. Pak Adi Armando membuat framing bahwa ayat-ayat itu memerintahkan perang, membunuh orang kafir. Kita putar. Berlebihan. Ada beberapa ayat sih yang yang memang perintahnya tuh perangilah gitu. Jadi itu beneran ada perintahnya gitu. Ada perintahnya. Jadi memang Quran sendiri menyatakan perangilah dan bunuhlah. Ya. Dan yang diperangi dan dibunuh itu adalah orang kafir. Yang di sana definisi kafir itu adalah orang yang tidak berserah diri pada Islam, orang yang tidak menyerah pada Islam. Kalau orang bukan Islam itu masuk dalam kategori. Nah itu. Jadi Pak Adi Armando senang, Ustaz. Senang jadinya. Wow, ada perintahnya ya. Ada perintahnya untuk membunuh. Siapa yang dibunuh? Orang kafir katanya. Nah ini akhirnya menjadi persoalan. Tapi ini, Ustaz, selanjutnya juga penting ayatnya. Iya. Untuk meneguhkan apa tujuan dari ayat ini. Iya, betul. Nah, coba saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini komplitnya. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Nah ini fa inin tahu fa innallaha Ghafurur Rahim. Nah, itu kalimat terakhir. Fa intahu fa innallaha Ghafurur Rahim. Masih ada lagi lanjutannya, Ustaz. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa inintahu fala udwana illa 'alal zalimin. Artinya begini, saya bacakan. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya.
Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Ya. Jadi kalau tidak memerangi, tidak usah diperangi. Begitu. Iya. Jika mereka memerangi, maka perangilah mereka. Balas gitu. Mempertahankan diri. Ya, Ada itu kan lanjutannya, memang Ustaz. sampai sekarang itu kan hukum universal kan itu. Iya. Ini Ustaz, ayatnya bagus ini. Iya. Ayatnya indah ini. Allah menyampaikan tentang bagaimana tata cara untuk membela diri. Yang 192. Namun, jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi mereka berhenti memerangi kita. memerangi kita. Ya, berhenti Maka- memerangi umat Islam, maka ya Sudah gitu. ya sudah. Ya. Dan ya ini 193. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang Yang zalim. Itu kan jelas ayat itu, nggak usah diterangkan lagi. Jika mereka Nah. memerangi, maka Ya harus kita perangi dimanapun mereka kita ketemu ya harus kita perangi. dalam peperangan, kalau tidak dibunuh ya membunuh. Iya. Kalau tidak membunuh ya dibunuh. Dalam doktrin tentara militer itu ya, doktrin militer membunuh atau dibunuh. Kan itu. Kalau diserang diam saja, Ya mati. Selesai. Iya. Memang beda dengan teorinya dengan doktrin polisi. Itu bukan membunuh atau dibunuh, tapi melumpuhkan. Kalau boleh, tapi ini kan perang. Perang itu berarti bukan polisi ya, tentara. ya. Ya, jadi itu ya hukum universal. Ya, tidak hanya Islam, bahkan ini sebagai PBB juga membenarkan kan seperti itu juga. Iya. Semuanya dalam perang itu. Kalau kita nggak bunuh, ya dibunuh kita. Malah di mana-mana itu malah kita yang didolimi kan. Iya. Saudara kita yang di Myanmar, ya kan? Apalagi di Palestina. Terus, apakah kita sebagai saudara orang-orang bangsa Palestina yang Muslim itu terus kita diam diri? Kan tidak bisa. Kan itu. Ya itu jadi adik Armando sama siapa itu yang wanita itu? Ini Kumailah. Kumailah, coba ya jangan dipotong ayat-ayat itu, dipotongi gitu. Kamu itu berarti memfitnah umat Islam. Ingat lo ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti Anda itu melakukan karakter assassination terhadap Islam. Itu lebih kejam loh daripada kamu memerangi orang Islam. Ya, ingat itu. Ya, al fitnatu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam loh daripada pembunuhan. Ingat itu, dua orang itu ya. Jangan motong-motong ayat Al-Quran seenaknya begitu. Apalagi di bagian akhir ayat itu kan jelas bahwa apabila mereka berhenti memerangi, Sudah, iya. Berhenti juga gitu. fa innallaha ghafurur rahim. Kan gitu. Bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kan gitu. Nah, coba dibaca secara keseluruhan. Kamu jangan seperti Adi Armando. Kamu jangan seperti Pendeta Yusuf Roni, seperti Saifuddin, seperti Pendeta Edi Sabto. Kok lucu kamu itu? Sama seperti orang-orang Kristen tukang fitnah itu. Ya. Jadi zaman dulu itu memang luar biasa. Rasulullah diancam untuk dibunuh. Semua pengikut Rasulullah juga diancam, mau dihabisin. Iya. Orang-orang menghafal Quran dibunuh dan seterusnya. Nah, Orang munculnya kunut nazilah itu orang-orang kafir itu kan menghadap Nabi. Ya. Ya, maunya kan kepingin Nabi mengirim guru-guru baca Al-Quran untuk mengajari orang-orang yang belum masuk Islam. Ternyata kemudian di Telaga Mauna mereka dibunuh. Nah, akhirnya kan Nabi kunut nazilah itu selama sebulan itu.
Kamu kan Ade Armando itu kan katanya seorang intelektual. Iya. Masa nggak baca sejarah itu? Ya kan? Coba lihat siapa yang memulai peperangan, perang Badar, perang Uhud. Ya. Apakah perang Badar itu ada di Mekah? Nabi dari Madinah menyerang ke Mekah? Kan tidak. Ya kan? Perang Uhud juga begitu. Itu Gunung Uhud itu ada di mana? Ade Armando, apa ada di Mekah ataukah ada di Yaman, ada di Mesir? Kan tidak. Perang Uhud itu karena Nabi mempertahankan. Perang apa saja itu? Kita akan tunjukkan bukti-bukti formasi dalam peperangan. Kita tunjukkan yang perang-perang yang terkenal ya, yang sering kali masyhur ya. Iya. Dan itu merupakan bukti bahwa dalam peperangan itu Rasulullah adalah mempertahankan diri umat Ya. Islam ini. Malah Contoh, umat Islam mau dihabisi semua, dibinasakan kan itu. contoh, formasi perang Badar. Jumlah pasukan 313 orang. Dari pasukan muslim ya. 300 orang. Saya terangkan dulu. Nah, ini. Dari kaum muslimin jumlah pasukannya 313 orang. Dari pasukan Quraisy lebih dari 1000 orang. Coba mana yang menyerang, mana yang diserang ini? Iya. Ya. Kemudian perlengkapannya. Pasukan muslim 70 unta, 2 kuda. Pasukan Quraisy 600 baju besi, 300 kuda, 700 unta. Coba siapa yang menyerang, siapa yang diserang? Kita lihat yang berikutnya, perang Uhud. Perang Uhud ini formasinya pasukan muslim terdiri dari 700 orang, di antaranya 650 orang infanteri dan 50 orang kavaleri pemanah yang ada di atas gunung pemanah itu atau Jabal Rumah itu. Pasukan Quraisy terdiri dari 3.000 orang. Di antaranya 2.800 orang dari suku Quraisy dan sekutunya, 200 orang pasukan berkuda, dan 700 orang memakai baju besi. Pasukan ini juga dilengkapi dengan 3.000 ekor unta. Ya Rob, ini kita akan ketahui bahwa siapa yang menyerang, siapa yang diserang. Coba. Iya. 3.000 banding 700, Ustaz. Baik, kita lihat ini. Yang perang terkenal juga, perang Khandaq. Iya. Perang yang ketika zaman Panceklik dan kaum muslimin tidak punya uang, tidak punya pendanaan, dan akan diserang. Diserang ini. Formasi perang Khandaq yang digunakan oleh kaum muslimin adalah menggali parit di sekitar kota Madinah untuk menghalau musuh, dan akan diserang oleh ribuan tentara pasukan gabungan, Ustaz, waktu itu. Istilahnya tentara sekutu. Tentara sekutu. Mereka bikin sekutu gabungan. Iya. Ribuan bala tentara akan menyerang kaum muslimin yang dalam kondisi paceklik. Iya. Tidak ada uang, makanan, stok makanan menipis dan seterusnya. Akhirnya bagaimana ini? Kalau kita ikut berperang, bertemu head to head, nggak mungkin. Akhirnya ini kecerdasan Rasulullah itu, dan termasuk Salman Al-Farisi. Para sahabat juga memberikan ide terutama gagasan Salman Al-Farisi itu. sehingga dibentuklah ya parit. Mereka menggali parit secara gotong royong, dan waktu itu juga ribuan orang nggak bisa makan, Ustadz, sehingga mukjizat Rasulullah berlaku waktu itu. Ada sup, makanan sup gandum itu yang Rasulullah memberi makanan orang, mukjizatnya itu sudah habis-habis itu. Ya, itu di antara mukjizatnya. Ya katanya orang Kristen, Nabi Muhammad nggak punya mukjizat, nggak pernah baca. Kalau mukjizatnya Nabi Isa ya kalah jauh banyaknya dengan mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saksi sejarah tentang Rasulullah memberi makanan kepada banyak orang, itu banyak saksinya waktu itu. Dalam kondisi memang makanan lagi menipis ya. Betul. Nah, jadi untuk memasuki kota Madinah itu digali parit supaya pasukan ribuan tentara tadi itu tidak bisa masuk. Mendekat saja begitu, mereka akan kena panah oleh tentara kaum muslimin untuk mempertahankan diri. Kemudian sampai parit-parit itu dilongsorkan begitu oleh kuda-kuda besar, oleh kaum kafir Quraisy itu dilongsorkan, pasukan sekutu itu, Ustaz. Supaya nanti bisa digunakan untuk menyeberang gitu. Dilongsorkan sama mereka,
ketahuan, dipanahi, nggak bisa masuk. Nah ini kita jadi tahu siapa yang menyerang, siapa yang diserang. Iya. Nah, jadi Ade Armando, coba baca sejarah Islam lagi ya. Kamu jangan ngawur gitu, katanya intelektual. Kamu nanti nggak jadi intelektual loh. Baik, ini kita lihat Nabi Muhammad katanya mempromosikan perang. Lah ya. Kali ini saya ingin bertanya pada Anda atau minta pendapat Anda, minta penjelasan Anda tentang Nabi Muhammad atau Islam itself sebagai pemuka agama atau sebuah agama yang kesannya mempromosikan perang. Ya, jadi gini, seringkali dalam perdebatan orang mengatakan bahwa bagaimana mungkin Anda mengatakan Islam itu adalah sebuah agama yang damai? Karena pada faktanya, ya, Nabi Muhammad sendiri adalah panglima perang, berperang berulang kali, bahkan ada sebuah catatan yang mengatakan dia memimpin pasukan Islam sampai mungkin 27-28 kali, ya, walaupun perang yang besar itu 7-8 kali. Dan kemudian dia juga membunuh, dia. Jadi oleh Pak Ade Armando itu diframingkan bahwa Rasulullah itu adalah mempromosikan perang, pribadi yang mempromosikan perang dan pribadi yang pembunuh dan seterusnya. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu mempromosikan perang, kenapa ketika penaklukan Mekah, Ya, Nabi malah memberikan pengumuman kalau yang masuk Islam silakan, kan gitu, ya, akan selamat. Yang tidak mau masuk Islam, ya tidak mau masuk Islam dan dia masuk di rumah Abu Sofyan, dia juga tidak akan diperangi, kan gitu. Dan kemudian tidak ada bunuh-bunuhan waktu itu. tidak ada. Waktu penaklukan kota Mekah, mana ada bunuh-bunuhan, kan nggak ada. Nah, dan hingga sekarang kan dalam Islam itu ada konsep tentang kafir, kan? Ya. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kalau kafir dhimmi, orang kafir yang harus dilindungi dalam pemerintahan Islam, kan gitu. Ya. Nah, terus kalau disebut pokoknya orang kafir harus dibunuh, diperangi. Kenapa dalam Islam ada, ini konsep dalam Islam loh ya, bukan konsep cendekiawan Islam, kan bukan. Konsep, dan ini hukum Islam kan. Ada konsep kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang meminta perlindungan pada orang Islam. Kan itu, dan mereka harus dilindungi, kan gitu. Apa kamu menutup mata gitu tentang konsep ajaran Islam ini? Kan enggak toh. Ya, ini kok malah katanya mempromosikan memperang, bunuh, mana itu? Coba ini dipikir baik-baik. Justru Pak Ade Armando yang beragama Islam itu membandingkan Rasulullah dengan Yesus. Iya. Dan Yesus dianggap sebagai pribadi yang sabar, santun, cinta damai, begitu. Tidak suka perang dan seterusnya. Sedangkan Rasulullah dianggap sebagai orang yang pribadi yang anti damai, ya, provokator, perang, ya, dan seterusnya, ya. Ini framingnya itu begitu, Ustaz. Ya, dengan Kristen kan. Kristen itu ya apakah Tuhan Yesus kalau dalam pandangan orang Kristen, atau bagi kami orang Islam itu kan menganggap ya dia nabi, tapi nabi yang betul-betul datang dari bawah, bukan perang dia. Dia itu adalah seorang, mungkin zaman sekarang lebih kayak LSM gitu kali ya, bergerak di tengah masyarakat, membangun kesadaran masyarakat, bahkan dia punya prinsip kalau kamu dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan, atau kebalik ya. Kalau kamu dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini kan jadi kayak beda banget sama Islam. Nah, yang kita ingin bicarakan di sini Islamnya dulu nih. Apa pendapatmu atau penjelasanmu tentang Islam? Nah, itu. Ya. Jadi beda banget, ya. Katanya kalau Nabi Muhammad itu ya provokatornya perang, kalau Nabi Isa atau Yesus pembawa damai. Ade Armando, kamu itu ngerti Injil apa enggak sih? Coba buka Injil. Memang betul apa yang kamu katakan tadi. Ya, memang di Injil karangan Matius disebutkan apabila
seseorang menampar pipimu yang kanan, berikan juga pipimu yang kiri. Kan begitu? Ya. Kalau seandainya memang ayat itu betul begitu, lalu mengapa ketika tentara Romawi dan juga para penangkap Yesus yang diutus oleh imam-imam Yahudi, ya, tentara Romawi mengapa mau menangkap dan membunuh Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mau ditangkap itu Yesus kan lari ke Bukit Getsemani. Apa gitu dengan tangan kosong? Tidak. Coba baca itu keempat Injil itu. Di ayat-ayat jelas di Bukit Getsemani itu, ya, para murid-murid Yesus itu membawa pedang, ya, sampai ada seorang yang akan menangkap itu ditebas kupingnya oleh salah seorang murid Yesus. Kamu nggak baca itu apa ya? Coba dibaca dulu itu, ya, ayat di mana Yesus ada di Bukit Getsemani itu. Ya, setelah Yesus ketakutan akan ditangkap itu kan jarang dipromosikan itu. Itu coba, ya, dibaca dulu itu. Oh, Yesus pembawa damai. Kalau memang dia berikan juga pipimu yang kiri, ya, yang di Matius itu. Nah, coba berarti kalau mau ditangkap saat itu Yesus duduk manis saja, terus waktu naik ke Bukit Getsemani itu tidak usah membawa pedang murid-muridnya. Untuk apa? Nah, ternyata kan buktinya bawa itu. Iya. Ya. Dan termasuk ini Ustaz, tentang ayat kalau engkau tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, ya, atau pipi kirimu kasih pipi kananmu. Itu sebetulnya dipertanyakan juga. Iya, karena Yesus waktu ditangkap ini Yesus waktu ditangkap oleh pasukan Romawi, kemudian dia kan sempat ditampar itu kan Ustaz. Ini sempat ditampar. Lalu beliau bertanya, marah itu, tapi tangannya ini diikat. Seandainya tangannya tidak diikat, dia pasti akan melawan itu. Iya. Tapi tangannya diikat, tapi dia marah ya. Yesus. Nah, ini di buku apa itu? Coba diperlihatkan pada pemirsa, ya. Ini loh, First Bible Stories, kisah-kisah Alkitab. Ini world bestseller, bestseller dunia. Waktu itu Ustaz, Yesus waktu ditampar itu, iya, beliau justru marah. Kenapa engkau tampar aku? Bukan kasih pipi kirinya kanan, satunya enggak. Ya, ya, kan ditampar pipi yang kanan, ya, kasih pipi yang kiri. Enggak. Beliau waktu itu marah. Iya. Kenapa engkau tampar aku kan gitu. Jadi biar tahu apa benar itu. Dan apalagi kalau dalam konsep Yahudi, ya, kalau Yesus disebut sebagai Hamasia, ya, sebagai Al-Masih atau Mesias, berarti dia ini adalah seorang pejuang. Jadi dia itu mesti membawa alat perang, nggak mungkin enggak. Jadi kenapa dia dikejar-kejar tentara Romawi? Ya karena Yesus karena dinyatakan sebagai Hamasia, Al-Masih, maka dia dikejar-kejar. Dulu pernah saya waktu ketemu Pak Pendeta Syafrin Ibrahim di rumahnya, iya, itu, iya, dia bilang gini, dia memframingkan Islam sebagai agama teroris, gitu. Sementara kalau Kristen itu agama cinta damai. Kata dia, tolong tunjukkan di mana ayat Bible yang mengajarkan teroris. Saya bilang, loh banyak. Coba Anda baca di kitab-kitab di Samuel itu. Ya. Oh enggak, itu perjanjian lama. Loh ya sama saja. Saya minta yang perjanjian baru. Kalau ada satu saja ayat di perjanjian baru yang Yesus mengajarkan tentang kejahatan, tentang memerangi orang dan seterusnya, maka saya akan ikut agama anak saya Saddam ini. Ikut Islam maksudnya. Saya akan masuk Islam. Saya akan kembali masuk Islam katanya. Lah, saya langsung bilang, Pak Pendeta Syafrin Ibrahim, buka Lukas pasal 19 ayat 27. Paket dia. Mana coba? Mana? Bible dia buka itu. Perjanjian baru, kalau ada sepotong ayat di dalam perjanjian baru, Yesus
menyuruh orang matikan orang, saya kembali lagi seperti tantangan di buku ini. Saya balik lagi. Berarti dan nanti jenggot saya panjangin lagi kayak Abang Sadam gitu. Panjangin jenggot, Yesus saja panjang jenggot. Oke. Menagih janji Abi Saif Ibrahim untuk masuk Islam. Kalau sekiranya ada dalil Yesus menyuruh orang menyuruh agar membunuh. Lukas pasal 19 ayat 27. Benar Pak, Iya. benar ya. Saya buka juga ya. Dan mudah-mudahan Abi Saif Ibrahim hari ini masuk Islam, insya Allah. Masya Allah. Lukas berapa Pak? Lukas pasal 19 ayat 27. Lukas Tidak 19. pernah ada Yesus Pas. Iya. Nah, 19. menyuruh membunuh orang. Pasal Pasal 19 ayat 27. orang yang 27. Namun mereka membenci Bukan. Lukas 19 ayat 27. Lukas 19. Akan tetapi semua seturuku ini Ya. yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Lihat ayat sebelumnya. Coba. Itu hanya Yesus menceritakan tentang seorang raja, bukan Yesusnya. Ayat sebelumnya juga masih konteksnya sama kok. Iya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka akan menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Ini bukan Yesus. Dan hanya menceritakan tentang raja yang diceritakan oleh Yesus sebagai perumpamaan, bukan perintah Yesus. Yesus nggak pernah bawa pedang, jangan ke pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus. Jadi kalimat ini harus dilihat, bukan sepotong ini, Ustadz. Kembali kepada satu pasal di atasnya, akan lengkap, Ustadz. Jadi Yesus nggak pernah menyuruh membunuh manusia lain karena beda agama. Ini di Matius pasal 10 ayat 34. Nah, Ustadz harus clear dulu ya. Ayat ini. Ananda, saya minta tolong Ananda Sari Rosa untuk agak mendekat ke sini. Iya, baca Lukas. Ini Mbak Sari Rosa mualaf baru lulus dari kampus Universitas Sumatera Utara. Lukas pasal 19 ayat 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, Itu yang bilang siapa? Yesus. Yesus ya, Bos. Tambah lagi Markus 16 ayat 15-16. Ya, tadi saya Saifuddin Ibrahim kan nantang kan asalnya. Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuh kan? Dihukum. Kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, dihukum. Nah itu. Ayo Saifuddin Ibrahim, kamu mau ngomong apa? Tuh Ade Armando, ngomong apa kamu? Belajar ya, belajar Al-Quran, belajar Alkitab yang benar gitu ya, biar tahu. Saya menemukan, Ustaz. Tadi pagi saya menemukan. Saya coba ya. Saya baca Bible Alkitab dalam bahasa Arab. Iya. Yang Lukas pasal 19 ayat 27 itu. Pemirsa, mungkin pemirsa tidak punya ini ya. Ini kan Alkitab bahasa Arab dalam bentuk fisik ya. Iya. Tapi pemirsa yang belum punya bisa ngikuti saya, ketik saja di Google Alkitab Suci Mobi bahasa Arab. Oh, iya. Alkitab Suci Mobi bahasa Arab. Lalu di situ muncul ya yang bahasa Arab, diklik aja. Muncul nanti kitab Lukas ya. Lukas, pilih Lukas. Pilih pasal 19, pilihnya 27 ayatnya. Munculnya begini. Ini naskahnya. Amma a'da'i ya. Ulaika alladzina lam yuridu
an amlika alaihim fa'tu bihim ila huna wadbahuhum quddami. Ngeri ini Ustaz artinya ini. Iya. Ya. Amma adapun orang yang tidak suka musuh a'daun. Ya. Adapun orang yang musuh. Ya, musuh ya. Ya, seteruku. Ya, tidak mau yang menjadi seteruku gitu kan ya. Iya, musuh-musuhku. Ulaikal ladzina lam yuridu, mereka itu yang tidak menghendaki aku menjadi rajanya. Fa'tu bihim ila huna, bawa kemari. Iya. Ya. Wadbahuhum quddami. Ini Ustaz. Dabaho. Sembelih. Ya. Ngeri Ustaz. Ya, sembelih itu. Sembelihlah. Jadi bukan bunuh. Ini pemirsa. Bukan faktuluhum tapi dabahu. Ya. Pemirsa bisa masuk ke Google Translate. Biar saya tidak dianggap hoax ya. Iya. Wadbahuhum quddami. Iya. Ini. Ya. Dan sembelih mereka di depan kakiku. Ini Yesus sendiri yang bilang. Ya, jadi tadi itu bahasa Arabnya, nah masukkan ke Google Translate kan gitu kan, ya itu artinya. Jadi sembelih lah, ya sembelihlah mereka di depan kakiku. Kemudian Pak Saifuddin Ibrahim akhirnya bilang, Yesus itu enggak kata dia. Yesus itu enggak pernah bawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur aja nggak pernah kan? Ada videonya, nanti pemirsa akan saya hadirkan videonya untuk Anda spesial. Abi bilang bahwa Yesus tidak pernah mengangkat pedang, tapi di Matius pasal 10 ayat 34 Yesus itu juga bukan. Matius berapa tadi? Matius pasal 10 ayat 34. Enggak. Matius 10 ayat 34. Janganlah kamu bukan. Matius 10 pasal 30. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ustadz, kayaknya Ustadz nggak bisa memahami ayat ini. Jelas sekali, di dalam nama Yesus yang saya sembah. Ustadz salah. Here I come. Here I come. Tidak pernah ada Yesus menyuruh membunuh orang. Yesus nggak pernah bawa pedang. Jangan ke pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus. Ustaz salah. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk membawa damai, bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kalau saya masuk Kristen, akan dimusuhi oleh semuanya. Jadi bukan membawa Yesus bawa pedang ini. Gara-gara masuk Kristen dimusuhin Pak Ustadz. Dan ini bukan membawa pedang benaran. Ini adalah kata kiasan. Bahwa kalau menerima Yesus pasti musuhan. Bagaimana Saddam ini memusuhi bapaknya sendiri gara-gara saya masuk Kristen? Memusuhi. Berbeda dengan saya, tetap mencintai dia. Dia kena COVID. Itu saya kejar seluruh dokter ada di Jakarta ini. Kenapa? Karena saya bapaknya. Bukan masalah agama. Ya memang kalau besok dapur nanti dianggap waria nanti Yesus. Ya. Akhirnya saya bilang begini, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, tolong buka Matius pasal 10 ayat 34. Kaget ya. Dibaca mana-mana. Ayat berapa tadi? 10 ayat 34. Ananda, coba dibuka. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, kelanjutan ayat itu kan juga ngeri toh. Iya, coba kelanjutannya. 35 ya, Pastor? Iya.
Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Cukup, udah tahu. Ya, ngeri kan? Yesus itu memisahkan keluarga, merusak keluarga. Kalau itu menurut Injil. Ya, kalau itu yang bahasa Arabnya juga ya tambah ngeri itu. Iya. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus pembawa damai, dia tidak pernah menyuruh orang untuk membunuh atau dibunuh. Ya ternyata ya banyak ayat-ayat Injil yang mengatakan itu. Apalagi kalau yang perjanjian lama ya tambah mengerikan itu. Baik, coba kita tayangkan ini pernyataan Pak Ade Armando. Tapi kita gunakan contoh Yesus, Nabi Isa, ya. Nabi Isa itu memilih untuk ya nggak usah perang lah, kita sebarkan dengan nilai kasih, ya. Orang diharapkan untuk secara perlahan itu akan menerima ajaran-ajaran dari Tuhan dengan cara yang damai, yang nggak bisa dibilang sebagai agama yang damai, because dia berperang di mana-mana. Berapa kali? 27 dalam waktu 20 tahun. Coba dilihat, apakah betul penyebaran Islam di Indonesia itu dengan perang? Apakah Islam di India lewat perang? Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Dari kan suku tak